Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pagi ini kita bisa kembali belajar untuk pelajaran bahasa Indonesia. Pagi ini Ibu akan menjelaskan tentang menggunakan kata hubung pada saat itu, sejak, selama. Kata hubung adalah kata tugas yang menghubungkan kata, kalimat, atau paragraf. Nah, kata hubung pada saat itu, sejak, dan selama itu merupakan kata hubung yang menandakan hubungan waktu. Biasanya dalam sebuah teks itu terdiri atas beberapa paragraf yang saling berkaitan. Dari satu paragraf itu ada beberapa kalimat. Jadi dalam satu teks itu tidak mesti ada 2 paragraf atau 3 paragraf. Ya, jadi kalimat tersebut saling berhubungan. Paragraf juga disusun oleh beberapa kalimat. Jadi paragraf itu tersusun karena adanya beberapa kalimat, yang mana kalimat itu saling berhubungan. Keterhubungan antar kalimat atau antar paragraf itu bisa dihubungkan oleh kata hubung. Jadi baik itu antar kalimat atau antar paragraf, paragraf satu dengan paragraf yang lain itu saling berhubungan. Berhubungannya apa? Dengan menggunakan kata hubung. Nah, bagi anak ibu yang punya buku SPS Bahasa Indonesia, bisa kalian lihat pada halaman 11. Nah, itu contoh teks yang ada satu paragraf. Awal kalimat itu menggunakan huruf kapital, kemudian setiap akhir kalimat itu harus diakhiri dengan tanda titik. Awal kalimat menggunakan huruf kapital. Nah, Ibu bacakan ya. Sejak tadi, nah itu mulai paragraf baru menggunakan huruf kapital. Asep menggunakan huruf kapital karena nama orang. Melihat Dodi merenung di taman karena layang-layang miliknya putus. Nah, itu akhir kalimat. Ya, jadi sejak tadi Asep melihat Dodi merenung di taman karena layang-layang miliknya putus. Nah, itu satu kalimat. Kalimat yang kedua menggunakan huruf kapital. Melihat temannya sedih, Asep sangat iba. Akhir kalimat itu selesai, diakhiri tanda titik. Kemudian kalimat yang ketiga menggunakan huruf kapital. Pada saat itu juga Asep mencari ide agar bisa menghibur Dodi. Nah, itu saling berhubungan ya, karena melihat layang-layang milik temannya itu putus, lalu Asep punya ide atau mencari ide agar bisa menghibur Dodi. Akhirnya Asep memiliki ide untuk membuat layang-layang dari koran bekas yang banyak menumpuk di rumahnya. Lalu Asep menyampaikan ide tersebut kepada temannya. Teman-temannya pun menyetujui ide Asep. Asep segera pulang ke rumah selama 15 menit
untuk mengambil kertas koran, gunting, dan lem. Jadi kalimat yang satu dengan kalimat yang lain itu berhubungan. Siapa yang sedih di situ? Yaitu Dodi. Kenapa sedih? Karena melihat layangnya putus. Siapa yang melihat Dodi? Yaitu temannya yang bernama Asep. Jadi di situ ada dua tokoh, Asep dan Dodi. Jadi yang sedih di situ siapa? Dodi. Yang melihat Dodi sedih itu siapa? Yaitu Asep. Karena melihat temannya yang sedih tadi, lalu Asep iba. Dan juga dia punya ide mau membuat layang-layang dari koran bekas yang banyak menumpuk di rumahnya. Lalu Asep karena punya ide lalu disampaikan ke teman-temannya dan teman-temannya menyetujui. Akhirnya apa? Asep pulang ke rumah dan mengambil kertas koran, gunting dan lem untuk dibuat layang-layang. Nah, kan saling berhubungan. Nah, berhubungan tersebut dihubungkan dengan menggunakan kata hubung. Ada berapa kata hubung di situ? Ada 3. Nah, kata hubung yang pertama sejak, kemudian kata hubung yang kedua pada saat itu, kata hubung yang ketiga selama. Nah, mudah-mudahan anak ibu bisa memahami materi pada pagi ini, yaitu tentang penggunaan kata hubung. Ibu akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.